Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga kepada dosen, pelaku mata kuliah statistik matematika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi densitas pada peubah ajak, diskrit dan juga kontinu. Yang sudah kita simak materinya. Yang mana di sini apa itu peubah ajak? Yang mana peubah ajak di sini yaitu konsep fundamental dalam probabilitas dan statistika. Dan peubah ajak sendiri berfungsi sebagai jembatan antara hasil percobaan ajak dan analisis kualitatif. Ini mengaitkan setiap hasil yang mungkin dari suatu eksperimen A dengan nilai numerik tunggal, yang mana peubah ajak sendiri memungkinkan kita untuk menerapkan metode matematika dalam memahami dan memodelkan ketidakpastian. Dari sini apa itu tadi peubah ajak, diskrit dan juga kontinu. Yang pertama di sini pemahaman antara peubah ajak dan juga kontinu itu sangat perbedaan yang sangat krusial. Yang mana dalam mengirim metode analisis statistik yang tepat dan juga mereka mewakili dua jenis data yang berbeda secara fundamental. Yang pertama di sini adalah peubah ajak diskrit, yang mana untuk yang dimaksud peubah ajak diskrit yaitu nilai yang dapat dihitung atau daftar yang terbatas. Dan contohnya itu seperti termasuk jumlah siswa di kelas, jumlah zat daripada suatu produk atau barang, kemudian jumlah lemparan batu hingga mendapatkan angka 6, yang mana ruang sampelnya sendiri terbatas atau tertutup. Nah, kalau peubah ajak kontinu itu nilai yang dapat diambil sembarang nilai dalam suatu interval. Contohnya dalam tinggi badan, berat badan, suhu atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, yang mana ruang sampelnya sendiri tak terhingga dan berkelanjutan. Kalau kita tahu untuk menghitung dari contoh peubah ajak kontinu itu pasti tak terhingga dan juga berkelanjutan, seperti yang ada pada contohnya. Kemudian perbedaan utama antara peubah ajak diskrit dan kontinu yaitu terletak pada sifat ruang sampelnya, yang mana kalau peubah ajak diskrit ruang sampelnya terbatas atau terhitung, sedangkan ruang sampel pada kontinu ia tak terhingga dan berkelanjutan. Nah, di sini ada fungsi peluang. Yang pertama di sini membahas fungsi peluang pada peubah ajak diskrit, yang mana fungsi peluang pada peubah ajak diskrit itu adalah alat matematis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas peubah ajak diskrit yang memberikan probabilitas bahwa peubah
Nah, kalau yang ini contoh fungsi identitas kontinu yang mana bersifat distribusi normal, yang mana biasa disebut oleh gambarnya disebut dengan kurva lonceng, adalah distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dan mudah. Ini digunakan dalam statistika yang mana bentuknya yang simetris dan unimodal, membuatnya ideal untuk berbagai fenomena alam dan juga sosial. Ini ada problem dalam fungsi distribusi normal, yang mana dijelaskan juga di sini bahwa cara menghitung dalam rata-rata populasi dan juga simpangan waktu populasi. Nah, kalau tadi itu contohnya pada lingkaran koin, kalau di kontinu sebenarnya yaitu dengan memulihkan tinggi badan populasi dengan rata-rata contohnya dengan rata-rata 170 cm dan simpangan waktunya yaitu 10 cm. Maka kurva di samping itu akan berpusat di 170 cm yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang memiliki tinggi berkisar di antara 170. Nah, di sini dari materi terkait keberadaan diskrit maupun kontinu, yang mana kesimpulan yang pentingnya memahami sifat dari keduanya itu baik dari diskrit ataupun kontinu adalah konsep dasar yang memampukan kita untuk mengukur dan memahami ketidakpastian, yang mana dengan menggunakan alat tersebut kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil dari sebagai yang dijelaskan tadi, maka harus dengan menggunakan identitas pada kontinu maupun diskrit agar kita dapat menganalisis dan memprediksi hal tersebut lebih akurat. Nah, di sini ada